Perkenalkan, nama saya Endang Samosir, nomor induk mahasiswa 7192441006. Adapun kali ini saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester. Adapun materi yang saya pilih adalah mengenai pemikiran tokoh klasik lainnya. Selain pemikiran Adam Smith, ada beberapa pemikiran tokoh klasik lainnya. Di sini terdapat 4 pemikiran tokoh klasik lainnya. Yang pertama, Thomas Robert Malthus pada tahun 1766 sampai 1834. Yang kedua, David Ricardo pada tahun 1772 sampai 1823. Yang ketiga, Jean-Baptiste Say pada tahun 1767 sampai 1832, dan yang terakhir John Stuart Mill pada tahun 1806 sampai 1873. Kali ini akan dibahas keempat pemikiran tersebut. Yang pertama, Malthus. Malthus dilahirkan pada tanggal 13 Februari pada tahun 1766 di Surrey, Inggris. Ia merupakan seorang ahli ilmu ekonomi politik yang berasal dari Inggris. Bukunya yang terkenal adalah Essay on the Principle of Population as it Affects the Future Environment of Society pada tahun 1978. Dari buku itu terlihat bahwa ada kesamaan antara pemikiran Adam Smith dan juga Malthus, yaitu sikap pesimis terhadap masa depan manusia. Menurut pengamatannya, manusia berkembang jauh lebih cepat dibandingkan produksi hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, Malthus meramalkan bahwa suatu ketika akan terjadi malapetaka yang besar yang akan menimpa para umat manusia. Dalam bukunya Principle of Population tersebut, ia menguraikan bahwa satu-satunya cara untuk terhindar dari malapetaka tersebut adalah dengan cara melakukan kontrol atas pertumbuhan penduduk. Yang kedua, David Ricardo. Beliau lahir di London pada tahun 1772. Ricardo adalah seorang ekonom yang berlatar belakang seorang pengusaha. Ricardo sependapat dengan Smith bahwa labor memegang pemeran penting dalam perekonomian. Ide Ricardo dikembangkan menjadi teori-teori, sebagaimana yang terdapat dalam bukunya yang berjudul Principle of Politics, Economy and Taxation. Menurut Ricardo, kapital tidak hanya mampu untuk meningkatkan produktivitas labor, tetapi juga berperan dalam mempercepat produksi, sehingga hasil produksi dapat lebih cepat dinikmati atau dikonsumsi. Sesuai dengan yang terdapat dalam buku David Ricardo, berikut beberapa teori. Yang pertama, teori sewa tanah. Ia menyatakan bahwa produktivitas tanah yang lebih subur, tinggi dari tidak subur, dan memerlukan biaya produksi lebih rendah, sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sewa tanah yang lebih subur menjadi lebih mahal daripada sewa tanah yang kurang subur. Yang kedua, teori nilai tenaga kerja. Nilai tukar suatu barang ditentukan oleh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang tersebut, yaitu biaya untuk bahan mentah dan upah buruh yang besarnya hanya cukup untuk bertahan hidup bagi labor bersangkutan. Selanjutnya, teori upah besi. Oleh David Ricardo dikatakan bahwa upah ditentukan oleh interaksi penawaran dan permintaan akan buruh. Teori upah besi merupakan upah real jangka panjang yang cenderung berpengaruh terhadap upah minimum yang ditentukan untuk menyokong kehidupan manusia. Yang terakhir adalah teori keunggulan komparatif. Menurut Ricardo, semua barang tidak harus diproduksi di dalam negeri masing-masing, meskipun ongkos produksi adalah yang paling terendah bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Menurutnya, perdagangan antar negara terjadi spesialisasi dalam membuat barang-barang sehingga suatu negara lebih efisien dalam memproduksi suatu barang. Yang ketiga adalah Jean-Baptiste Say. Beliau adalah tokoh ekonomi penting Prancis yang lahir di Lyon, Prancis pada tahun 1767. Say adalah pendukung utama pemikiran Adam Smith.
tentang sistem ekonomi, kebebasan alamiah, dan pembatasan campur tangan pemerintah, dan juga sependapat dengan konsep kapitalisme laissez-faire. Jean-Baptiste Say memperluas teori Smith dengan mengatakan bahwa semua yang menghasilkan utility, yaitu sesuatu yang dibutuhkan orang dan untuk mendapatkan orang rela membayar dengan uang, adalah produsen, tidak peduli apa yang mereka hasilkan itu barang atau jasa. Kontribusi Say paling besar terhadap aliran klasik ialah pemikirannya yang menyatakan bahwa setiap penawaran akan menciptakan permintaan sendiri. Asumsi tersebut adalah nilai produksi sama dengan pendapatan. Gagasan Say tersebut tidak diterima begitu saja oleh semua pemikir yang tergolong marjah klasik. Thomas Malthus adalah salah satu termasuk di antara ekonom yang menolak kebenaran hukum James tersebut. Yang terakhir adalah John Stuart Mill. Beliau adalah seorang ekonom yang sejak kecil telah dididik dengan keras oleh ayahnya yang juga merupakan seorang ekonom, yaitu James Mill. Pada usia 12 tahun, ia sudah mampu menulis tentang sejarah. Dalam buku Mill, ia mengatakan bahwa tidak ada teori yang orisinil dari pemikirannya sendiri. Adapun yang menjadi pendapat Mill adalah beliau juga tidak terlalu kaku mengenai campur tangan pemerintah yang dianggap tabu oleh pakar-pakar sebelumnya. John Stuart Mill memperbolehkan campur tangan pemerintah berupa peraturan dan kebijakan yang dapat membawa ke arah peningkatan efisiensi dan penciptaan iklim yang lebih baik, sehingga setiap aktivitas ekonomi menjadi lebih baik. John Stuart Mill berusaha menyelamatkan ajaran-ajaran klasik dan mempelajari kritik. Adapun kritik-kritik tersebut adalah yang pertama, pemikiran Ricardo yang tidak sesuai dengan bukti-bukti empiris di Inggris, antara lain teori kependudukan Malthus yang sedikit banyak juga digunakan. Yang kedua, disiplin ilmu ekonomi telah menjadi profesional dan dunia kritik semakin tajam. Berkenaan dengan ini, persoalan aspek permintaan kemudian dibicarakan yang selama ini lebih membahas aspek penawaran. Dan yang ketiga, ahli-ahli humanis dan sosial mengabaikan aspek-aspek dan teknis pemikiran ekonomi, serta melancarkan serangan terhadap dasar-dasar ekonomi kapitalis. Faktor-faktor ini pula yang membuka kemungkinan perkembangan teori ekonomi dapat menjadi lebih baik. John Stuart Mill menaruh pemikirannya terhadap nasib para pekerja, anak-anak, dan merekomendasikan legislasi untuk melindungi buruh, anak-anak, dan memperbaiki kondisi hidup para buruh. Beliau juga menyebut dirinya seorang sosialis, meskipun pemikiran-pemikirannya sering dikelompokkan ke dalam pemikiran klasik. Setelah menyampaikan materi tersebut, maka demikianlah mengenai pemikiran tokoh klasik lainnya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.